Lampu minyak di sudut ruangan berkedip gelisah, seolah-olah ikut menahan napas bersama Sari. Udara di dalam bengkel kerja itu terasa berat, syarat dengan aroma belerang, minyak zaitun, dan debu logam yang telah mengendap selama puluhan tahun. Di luar, badai pesisir sedang mengamuk, menghantam dinding batu rumah tua itu dengan tinju angin yang kalap, namun di dalam ruangan ini, keheningan terasa begitu padat hingga Sari bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu. Sari meletakkan batang kuningan di samping lembaran emas. Kontras antara keduanya begitu mencolok di bawah cahaya temaram, kuningan yang kusam dan berat, serta emas yang tipis, berkilau seperti potongan cahaya matahari yang membeku. Jari-jarinya yang gemetar menyentuh permukaan dingin logam tersebut. Ini bukan sekadar kerajinan perhiasan atau pandai besi biasa. Ini adalah alkimia suara, sebuah seni yang menurut penduduk desa telah mati bersama ibunya 10 tahun yang lalu. Dia memejamkan mata, memanggil kembali bayangan ibunya, Laksmi. Dia mengingat jemari ibunya yang panjang, selalu bernoda hitam karena arang namun gerakannya seanggun penari keraton. Sari kemudian meraih sebuah buku harian bersampul kulit kusam yang tergeletak terbuka di meja kerja. Halamannya sudah menguning, dipenuhi dengan catatan kaki yang cakar ayam dan diagram-diagram geometris yang rumit. Sari menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara pengap itu, lalu dia mulai berbisik. Dia membisikkan beberapa kata dalam dialek kuno, setengah doa, setengah nyanyian yang dipelajari dari buku harian ibunya. Suaranya rendah, serak karena emosi yang tertahan. Bahasa itu bukan bahasa yang digunakan untuk bertransaksi di pasar atau berbincang di teras rumah. Itu adalah bahasa getaran, dialek arkaik Vajra yang konon mampu berkomunikasi dengan ruh di dalam benda mati. Olangi Karsa, Gita Manggalia. Logam kang sanyata, manunggal ing raga. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Hanya suara hujan yang menghujam atap sirap. Sari merasa konyol, merasa seperti seorang gadis kecil yang bermain-main dengan tahayul. Namun, saat dia mengulang bait ketiga, sesuatu yang mustahil mulai terjadi. Batang kuningan itu mulai bergetar. Getarannya sangat halus, hampir tidak terlihat mata, namun menghasilkan bunyi dengungan rendah yang membuat gigi Sari terasa linu. Lembaran emas di sampingnya bereaksi lebih dramatis, pinggirannya melengkung ke atas, seolah-olah sedang mencari sumber suara tersebut. Sari tidak berhenti. Dia menumpukan seluruh ingatannya pada sosok ibunya, suaranya saat menyanyikan Nina Bobo, hangat tangannya, dan peringatan terakhirnya sebelum menghilang di laut. Logam tak punya hati, Sari, sampai kau meminjamkan jiwamu lewat suara. Kini, ruangan itu tidak lagi hening. Dengungan dari batang kuningan itu selaras dengan bisikan Sari. Cahaya mulai memancar dari sela-sela antara kuningan dan emas. Itu bukan cahaya api, melainkan cahaya cair berwarna ember yang merayap seperti akar tanaman. Sari teringat mengapa dia melakukan ini. Desa Marapalam sedang sekarat. Lautan yang dulu memberi mereka kehidupan kini telah berubah menjadi racun. Ikan-ikan mati dengan sisik berwarna perak busuk, dan tanah mereka tidak lagi mau menumbuhkan padi. Tetua desa mengatakan jantung laut telah retak, dan hanya sebuah kalacakra, sebuah instrumen mekanis kuno yang terbuat dari perpaduan logam suci, yang bisa menyelaraskan kembali arus energi alam. Ibunya adalah pembuat kalacakra terakhir. Dan kini, tanggung jawab itu jatuh ke pundak Sari yang ringkih. Tangan Sari perlahan bergerak di atas logam-logam itu tanpa menyentuhnya. Dia mengikuti pola yang digambarkan dalam buku harian. Bisikannya semakin cepat, ritmenya berubah menjadi lebih intens, lebih mendesak. Kata-kata kuno itu mengalir dari bibirnya seolah-olah mereka memiliki kemauan sendiri. Dia merasakan tenggorokannya panas, namun dia tidak berani berhenti. Tiba-tiba, lembaran emas itu mulai meleleh. Namun, emas itu tidak mencair karena panas, ia mencair karena suara. Logam mulia itu berubah menjadi benang-benang halus, selembut sutra,
yang mulai melilit batang kuningan. Sari menyaksikan dengan mata terbelalak saat benang emas itu menenun dirinya sendiri menjadi pola-pola rumit di atas permukaan kuningan, motif sulur teratai dan naga yang melingkar. Ini adalah bagian paling berbahaya. Jika nada suaranya sumbang sedikit saja, atau jika keraguan menyusup ke dalam hatinya, logam itu akan meledak dalam serpihan tajam yang bisa membutakan matanya. Teruslah bernyanyi, Sari, dia membatin, air mata mulai mengalir di pipinya. Jangan biarkan mereka mati. Jangan biarkan musik ini berhenti. Pikirannya melayang pada penduduk desa yang sedang menunggunya. Dia melihat wajah-wajah kelaparan, anak-anak yang terbatu karena udara laut yang beracun, dan ayahnya yang hanya bisa berbaring lemah di tempat tidur. Dia mengubah rasa sakit itu menjadi nada. Suaranya naik 1 oktav, mencapai nada tinggi yang jernih dan menyayat hati. Ruangan itu meledak dalam cahaya. Sari terlempar ke belakang, punggungnya menabrak rak kayu berisi botol-botol kaca yang berdenting keras. Pandangannya gelap sejenak, hanya ada bintik-bintik putih yang menari-nari di retinanya. Dia terengah-engah, dadanya terasa sesak, dan telinganya berdenging hebat. Keheningan kembali, namun kali ini berbeda. Keheningan ini terasa bersih. Sari merangkak bangun, mendekati meja kerjanya dengan lutut yang lemas. Di sana, di atas permukaan kayu yang kini hangus sebagian, terletak objek itu. Batang kuningan dan lembaran emas itu telah menghilang. Sebagai gantinya, sebuah bola logam seukuran kepalan tangan bercahaya dengan pendar keemasan yang lembut dari dalam. Permukaannya dihiasi ukiran yang begitu halus sehingga tampak mustahil dibuat oleh tangan manusia. Itu adalah kalacakra, inti dari mesin pelindung desa mereka. Sari menyentuhnya. Rasanya hangat, seperti menyentuh kulit seseorang yang sedang tidur. Lebih mengejutkan lagi, dia bisa merasakan getaran di balik logam itu, sebuah detak jantung yang ritmis. Dia telah berhasil. Dia tidak hanya menyatukan 2 logam, dia telah memberikan kehidupan pada benda itu melalui dialek ibunya. Dia mengambil bola itu dan mendekatkannya ke telinganya. Di dalam sana, dia samar-samar mendengar gema suaranya sendiri, terjebak dalam struktur molekul emas dan kuningan, terus membisikkan doa perlindungan itu dalam perulangan abadi. Pintu bengkel terbuka dengan bantingan keras. Ayahnya berdiri di sana, didukung oleh sebuah tongkat kayu. Wajahnya yang tua tampak pucat, namun matanya memancarkan ketakutan sekaligus harapan saat melihat apa yang dipegang Sari. Sari? Bisik ayahnya, suaranya parau. Kau melakukannya? Kau memanggil kidung logam itu? Sari mengangguk lemah, air mata syukurnya akhirnya jatuh. Ibu tidak pernah benar-benar pergi. Yah. Dia meninggalkan suaranya untukku. Dia meninggalkan petunjuknya di sini. Dia menunjuk ke dadanya, lalu ke buku harian di meja. Malam itu, badai di luar mulai mereda secara misterius. Awan hitam yang menyelimuti Marapalam selama berbulan-bulan mulai tersibak, menampakkan seberkas cahaya bulan yang jatuh tepat di atas menara air desa. Sari membawa bola logam itu menuju menara, tempat mesin kuno peninggalan leluhur mereka berada. Dengan tangan yang kini mantap, dia memasukkan kalacakra itu ke dalam lubang di pusat mesin. Saat bola itu terkunci di tempatnya, seluruh menara bergetar. Roda gigi raksasa yang sudah berkarat selama 1 dekade mulai berputar dengan suara dentuman logam yang merdu. Sebuah gelombang energi kasat mata memancar dari menara, menyapu ke seluruh penjuru desa, menuju ladang-ladang yang tandus dan menembus permukaan laut yang hitam. Sari berdiri di puncak menara, membiarkan angin laut menerpa wajahnya. Dia bisa merasakan perubahannya. Udara terasa lebih ringan. Bau busuk belerang mulai digantikan oleh aroma garam laut yang segar dan bersih. Dia tahu tugasnya belum selesai. Masih banyak yang harus diperbaiki, banyak logam yang harus ditenun,
dan banyak doa yang harus dinyanyikan. Buku harian ibunya masih menyimpan rahasia-rahasia lain yang lebih dalam, tentang bagaimana berbicara dengan besi, bagaimana menenangkan perak yang gelisah, dan bagaimana meminta izin pada bumi sebelum mengambil sarinya. Namun untuk saat ini, di bawah sinar bulan yang mulai menghangatkan pesisir, Sari hanya berdiri diam. Dia bukan lagi sekadar gadis yatim piatu yang bersembunyi di balik bayang-bayang masa lalu ibunya. Dia adalah sang penenun logam. Dia adalah penjaga dialek yang hampir terlupakan. Dia meraih batang kuningan kecil yang tersisa di sakunya, sisa dari pekerjaannya tadi. Dia tersenyum, lalu membisikkan satu kata singkat dalam dialek itu, sebuah kata yang berarti, terima kasih. Di telapak tangannya, kuningan dingin itu terasa sedikit lebih hangat, seolah-olah ia pun mengerti. Sari memandang ke arah cakrawala yang mulai memutih. Fajar akan segera tiba, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, desa Marapalam tidak akan terbangun dalam ketakutan. Mereka akan terbangun oleh suara mesin yang bernyanyi, sebuah melodi kuno yang disatukan oleh emas, kuningan, dan cinta seorang anak pada ibunya. Dialek itu tidak mati, ia hanya pindah ke dalam detak jantung mesin, terus menjaga mereka, satu getaran pada satu waktu.